Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama kami di mata kuliah lingkungan bisnis. Oh ya, kami dari kelas Sistem Informasi 04. Topik ini adalah dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global. Suku bunga kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Anggota kelompok kami ada yang pertama saya Muhammad Umar Al-Faruq, NIM saya 24123321. Saya Hafiz Kanel Setianto, NIM 24123288. Saya Muhammad Fauzan Andika Pratama dengan NIM 24123291. Oke, yang pertama ada dampak politik dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, terutama yang bersifat proteksionis, bisa memberikan efek domino ke Indonesia, termasuk dari sisi politik. Kalau dampaknya cukup besar, kondisi ini bisa memicu ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha, pekerja, hingga masyarakat luas yang terdampak secara ekonomi. Akibatnya, tekanan terhadap pemerintah Indonesia pun bisa meningkat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, dan ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dalam negeri, seperti munculnya unjuk rasa atau tekanan dari asosiasi bisnis dan serikat pekerja. Langkah yang dapat diambil pemerintah Indonesia. Yang pertama, menguatkan diplomasi ekonomi. Maksudnya, pemerintah bisa melakukan pendekatan diplomatik langsung melalui jalur bilateral dengan Amerika Serikat untuk membahas dampak dari kebijakan tarif tersebut, sekaligus membuka ruang negosiasi agar produk-produk unggulan Indonesia tetap bisa masuk pasar Amerika Serikat dengan persyaratan yang adil. Yang kedua, memperluas kemitraan dagang. Indonesia setidaknya tidak hanya bergantung pada suatu negara tujuan ekspor saja. Pemerintah bisa memperkuat kerjasama dagang dengan negara-negara lain seperti Tiongkok, India, Uni Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Yang ketiga, berperan aktif dalam forum internasional. Pemerintah juga perlu berperan lebih aktif dalam forum seperti ASEAN, APEC, dan WTO. Lewat forum ini, Indonesia bisa menyuarakan kepentingan nasional dan ikut memperjuangkan perdagangan global yang lebih adil dan terbuka. Nomor 4, menjaga komunikasi politik yang terbuka. Di dalam negeri, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang situasi yang terjadi, langkah-langkah yang diambil, serta mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan bekerja sama menghadapi tantangan global ini. Yang kedua ada ekonomi. Dampak ekonomi dan strategi pertumbuhan. Ketika produk ekspor kita dikenai tarif tinggi, maka otomatis harganya jadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Dan ini bikin daya sang produk Indonesia menurun. Alhasil, volume ekspor bisa menurun cukup signifikan. Kalau ekspor turun, maka beberapa industri yang bergantung pada pasar luar negeri seperti tekstil, sepatu, elektronik, dan pertanian bisa mengalami penurunan produksi. Ini bisa memicu penurunan pendapatan nasional, pengurangan tenaga kerja, dan ujung-ujungnya memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, lanjut. Selain itu, ketika ekspor menurun, cadangan devisa negara juga bisa terpengaruh dan nilai tukar rupiah bisa jadi lebih rentan terhadap tekanan pasar global. Imbasnya bisa terasa luas dari sektor keuangan sampai daya beli masyarakat. Next. Strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju. Yang pertama ada diverifikasi pasar ekspor. Maksudnya, jangan hanya andalkan Amerika Serikat. Indonesia perlu buka pasar negara-negara alternatif seperti Tiongkok, India, Afrika, dan Timur Tengah. Dengan ekspor yang tersebar, kita nggak gampang goyah saat satu pasar terganggu. Yang kedua, dorong
hilirisasi industri. Selama ini kita banyak ekspor bahan mentah. Sekarang waktunya fokus ke produk jadi atau setengah jadi yang punya nilai tambah tinggi. Contohnya bukan cuma ekspor nikel mentah, tapi juga produk baterai dan kendaraan listrik. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan teknologi. Pemerintah perlu bantu pelaku industri agar lebih efisien lewat digitalisasi, otomatisasi, dan pemanfaatan teknologi. Ini bikin produksi lebih cepat, biaya lebih murah, dan kualitas produk-produk makin baik. Yang keempat, penguatan UMKM dan ekonomi digital. Penguatan UMKM dan ekonomi digital. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Kalau mereka didukung, dampaknya luas. Pemerintah bisa kasih kelihatan insentif pajak serta bantu akses pasar digital dan ekspor. Yang kelima ada perbaikan infrastruktur. Yang kelima, perbaikan infrastruktur. Yang kelima, perbaikan infrastruktur dan logistik. Oke. Infrastruktur yang baik bikin proses distribusi dan produksi jadi lebih cepat dan murah. Dengan pembangunan jalan, pelabuhan, dan sistem logistik yang efisien, produk Indonesia bisa lebih kompetitif. Yang keenam, ada investasi ke SDM dan inovasi. Negara maju butuh sumber daya manusia yang unggul. Maka dari itu, pendidikan vokasi, pelatihan teknologi, dan dukungan terhadap riset dan inovasi harus terus ditingkatkan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Ketiga ada sosial, dampak sosial dan solusinya. Kalau ekspor kita ke Amerika Serikat menurun, maka produksi dalam negeri juga itu turun, terutama di sektor yang orientasinya ekspor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan produk agrikultur. Kalau produksi turun, otomatis perusahaan akan mengurangi tenaga kerja, dan itu bisa menyebabkan PHK atau pengurangan jam kerja. Jadi, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan di sektor ekspor akan kehilangan penghasilan. Program sosial yang bisa diimplementasikan yaitu pertama, program reskilling dan upskilling atau pelatihan ulang. Yaitu pemerintah bisa menyelenggarakan pelatihan keterampilan baru buat masyarakat yang terdampak. Misalnya, buruh pabrik tekstil bisa dilatih jadi teknisi digital, barista atau pelaku UMKM. Jadi mereka bisa tetap produktif di sektor lain yang lebih stabil. Yang kedua, bantuan sosial, sos dan BLT. Untuk masyarakat yang benar-benar kehilangan penghasilan, pemerintah bisa menyalurkan bantuan langsung, tunai atau sembako sebagai penyangga sementara. Ini penting supaya masyarakat tetap punya daya beli, nggak jatuh dalam kemiskinan. Yang ketiga, penguatan UMKM lokal. Mendorong masyarakat untuk buka usaha kecil dan menengah UMKM. Pemerintah bisa bantu lewat latih kewirausahaan, akses modal mikro, pemasaran online, sampai pendampingan usaha. Dengan begini, lapangan kerja baru bisa tercipta di tengah tekanan global. Yang keempat, jaminan sosial dan kesehatan. Program seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan harus diperkuat supaya ketika masyarakat terdampak secara ekonomi, mereka tetap punya akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Yang kelima, revitalisasi desa dan ekonomi komunitas. Dorong program padat karya dan pembangunan ekonomi desa supaya masyarakat bisa bertahan dan tumbuh dari akar rumput. Misalnya, pengelolaan hasil tani lokal, agrowisata, atau bisnis kreatif berbasis data. Oke, yang keempat ada teknologi, dampak dan peluang inovasi. Amerika Serikat yang memasar produk-produk teknologi atau komponen tertentu bisa berdampak cukup besar terhadap inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Kenapa? Karena sebagian besar teknologi yang digunakan oleh industri Indonesia masih berasal dari luar negeri, terutama dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Korea. Kalau tarif tinggi diterapkan pada komponen teknologi atau peralatan produksi yang kita impor dari Amerika Serikat, maka biaya investasi teknologi jadi makin mahal. Dampak lainnya adalah berkurangnya kesempatan untuk transfer teknologi dan peningkatan skill SDM di dalam negeri. Langkah untuk mendorong teknologi lokal agar bisa bersaing. Yang pertama, kembangkan riset dan inovasi dalam negeri. Pemerintah perlu serius mendukung riset dan pengembangan R&D di universitas, lembaga riset, dan startup teknologi. Bisa lewat dana hibah, insentif pajak untuk R&D, dan kemitraan dengan swasta. Yang kedua adalah bangun ekosistem startup teknologi. Ciptakan lingkungan yang ramah untuk bertumbuh startup digital, terutama di bidang kecerdasan buatan atau AI, finance, agritech, edutech, dan industri 4.0. Fasilitas dengan inkubator bisnis, co-working space, mentorship, dan akses ke investor. Yang ketiga ada dorong program TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Perusahaan bisa diberikan insentif kalau menggunakan produk teknologi buatan lokal. Misalnya, kalau ada laptop, software, atau sistem ERP buatan Indonesia yang bisa dipakai instansi pemerintah atau BUMN, itu harus diprioritaskan. Yang keempat adalah pelatihan dan peningkatan SDM digital. Investasi teknologi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah dan swasta bisa bikin program pelatih coding, data science, desain UI, UX, dan lain-lain buat generasi muda Indonesia. Yang
terakhir ada perluas kolaborasi internasional dengan Amerika Serikat. Kalau akses ke teknologi Amerika Serikat dibatasi, kita bisa menjalin kerjasama dengan negara lain seperti Korea Selatan, Tiongkok, India, atau negara Eropa yang punya teknologi kuat dan terbuka untuk kolaborasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kelima adalah lingkungan. Dampak sosial dan solusinya. Peningkatan aktivitas industri seringkali berbanding lurus dengan naiknya polusi udara, limbah pabrik, deforestasi, dan konsumsi energi fosil. Industri yang belum ramah lingkungan bisa berkontribusi besar terhadap kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Kalau hal ini tidak dikelola dengan baik, justru bisa jadi bumerang. Langkah integrasi kebijakan lingkungan ke strategi ekonomi, yaitu langkah-langkahnya adalah dorong industri hijau dan berkelanjutan. Dorong industri hijau dan berkelanjutan, pemerintah bisa memberi insentif kepada perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan efisiensi energi. Misalnya, potongan pajak untuk pabrik yang memakai tenaga surya atau sistem daur ulang air. Yang kedua adalah terapkan pajak karbon dan standar emisi. Terapkan pajak karbon dan standar emisi. Pemberlakuan pajak karbon akan mendorong perusahaan untuk menekan emisi gas rumah kaca. Standar emisi yang ketat juga bikin perusahaan lebih disiplin dalam pengelolaan limbah dan proses produksi. Yang ketiga adalah bangun ekonomi sirkular. Bangun ekonomi sirkular adalah alih-alih ekonomi linier atau produksi, pakai, dan buang. Di Indonesia bisa mulai beralih ke ekonomi sirkular, di mana bahan produksi bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Ini bisa mengurangi sampah dan konsumsi sumber daya alam. Dan yang keempat adalah perkuat regulasi dan pengawasan lingkungan. Perkuat regulasi dan pengawasan lingkungan adalah hukum lingkungan harus ditegakkan dengan serius. Perusahaan yang melanggar aturan pengelolaan limbah atau membabat hutan secara ilegal harus diberi sanksi tegas. Dan yang keenam adalah legal atau hukum. Aspek legal. Dari sisi hukum internasional, kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat bisa masuk dalam kategori proteksionisme, yaitu upaya melindungi pasar dalam negeri dengan cara menghambat produk luar negeri masuk. Kalau tarif tersebut dikenakan secara sepihak, diskriminatif, atau tanpa dasar yang adil, maka kebijakan itu bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh World Trade Organization, atau disingkat dengan WTO. Indonesia, sebagai anggota WTO, punya hak hukum untuk menolak atau bahkan menggugat kebijakan semacam itu. Langkah hukum yang bisa ditempuh di Indonesia adalah, yaitu pertama, menggugat WTO atau World Trade Organization. Adalah Indonesia bisa mengajukan gugatan resmi melalui mekanisme Dispute Settlement Body atau disingkat dengan DSB. Jika kebijakan tarif Amerika Serikat terbukti melanggar aturan perdagangan global, ini adalah jalur legal yang sah dan sering digunakan oleh negara lain juga. Yang kedua adalah mendorong negosiasi ulang tarif secara bilateral. Selain lewat WTO, pemerintah bisa menggunakan jalur negosiasi langsung dengan Amerika Serikat untuk membicarakan ulang perjanjian dagang atau mengajukan permintaan pengecualian tarif untuk produk tertentu dari Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan perjanjian dagang regional. Mengoptimalkan perjanjian dagang regional, Indonesia bisa memperkuat keanggotaannya di blok perdagangan seperti ASEAN, RCEP, dan IEU dan CEPA untuk menyeimbangkan ketergantungan dari pasar Amerika Serikat dan membuka jalur perdagangan alternatif yang lebih stabil. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan protektif yang adil. Seperti jika kebijakan tarif Amerika Serikat benar-benar merugikan Indonesia, Indonesia juga bisa menerapkan kebijakan balasan yang sesuai dengan hukum internasional. Misalnya, dengan penyesuaian tarif untuk produk impor dari Amerika Serikat, tapi tetap dalam batas yang sah secara hukum. Dan yang terakhir, kelima adalah mengaktifkan lobby internasional dan aliansi negara berkembang. Mengaktifkan lobby internasional dan aliansi negara berkembang, Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara berkembang lain yang mengalami perlakuan serupa, lalu membentuk koalisi diplomatik untuk melobi perubahan kebijakan Amerika Serikat di forum-forum global seperti G20 dan WTO. Next. Dan kesimpulannya adalah, Indonesia nggak boleh tinggal diam kalau merasa dirugikan. Dengan menggunakan jalur hukum internasional yang sah, kita bisa melindungi kepentingan ekonomi nasional dan menunjukkan bahwa kita adalah negara yang kuat, adil, dan dihormati di mata dunia. Keadilan dalam perdagangan global bukan cuma hak negara besar, tapi hak semua negara, termasuk kita. Sekian presentasi dari kami. Saya Muhammad Fauzan Andika Pratama dengan NIM 24123291. Ya, bisa Alexander dengan NIM 243288, 123288. Dan saya Muhammad Mahfud. NIM saya 24123321. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.